Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, kita berjumpa lagi pada siklus yang ketiga ya, praktek pembimbing di kelas. Sudah siap semua? Mau masuk, mau mengajar? Siap ya. Oke. Jadi sebelum kita atau kalian melakukan praktek pembimbing yang siklus ketiga ini, ada beberapa penguatan juga dari saya yang mau saya tanyakan terkait persiapan kalian supaya lebih matang dan lebih profesional lah, karena memang output dari BPG adalah guru yang profesional. Nah, yang pertama nih, setelah kalian melakukan 2 kali praktik mengajar di dalam kelas, jadi apa sih perasaan kalian setelah melakukan praktik selama 2 kali itu? Ini yang ketiga kalinya. Perasaan kalian bagaimana setelah belajar mengajar menjadi guru yang profesional di dalam kelas? Boleh Tiara, silakan Tiara. Iya, baik Pak. Setelah saya menjalani 2 kali siklus pembimbing praktik ini, saya menyadari bahwa menjadi guru itu bukan hal yang mudah Pak. Jadi memang menjadi guru itu bukan semua jurusan tuh bisa masuk menjadi guru tuh tidak seperti itu. Bahwa kami yang memang dari jurusan pendidikan sekalipun terjun ke dunia pendidikan sesuai jurusan kami, masih ada kesulitan dan hambatan dalam mengajar ini Pak. Oke, kalau Ayu gimana Ayu? Kalau saya jadi lebih terbuka gitu Pak Isan, dalam cari materi, terus memahami siswa kayak gitu ya Pak. Jadi kayak lebih terbuka gitu pikirannya. Kalau Resti gimana Resti? Perasaannya Resti setelah 2 kali? Yang pasti senang campur aduk dan apa ya Pak, mungkin dituntut untuk menjadi lebih dewasa, karena kan ini kita siklus dari 1 sampai 3 tidak hanya satu kepala, tapi saya, murid dan teman-teman ini punya pemikiran yang berbeda. Buat kita kalau ada apa-apa ayo kita koordinasi, kita pecahkan bersama. Itu juga harus menuntut kita jadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Oke, dalam hal mengajar pun juga begitu ya. Oke, kalau Dila, Dila ya? Iya, Dila. Senang sih Pak, dimana perasaan saya saat mengajar itu mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan masukan-masukan baru dari DPL maupun kamu untuk sebagai bahan evaluasi untuk benar-benar menjadi guru menjadi profesional. Wahyu? Saya merasa senang karena banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan. Dan juga saya merasa lebih siap lagi karena dari siklus 1 dan 2 tadi, jadi saya bisa lebih siap untuk ke siklus yang ketiga. Yang ketiga ya. Oke, jadi perasaan senang banyak mendapat pengalaman ya. Pengalaman, ilmu, cara mengajar, cara menyiapkan modul ajar dan lain sebagainya. Nah, artinya itu yang kalian dapatkan. Nah, sekarang sudah sejauh mana kalian menyiapkan modul ajar nih, atau RPP, modul ajar RPP atau bahan ajar untuk praktek ketiga ini? Boleh Resi? Mungkin kalau yang di siklus ketiga ini menurut saya jauh lebih matang ya Pak. Materi Resi apa nih yang ketiga? Yang ketiga itu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa. Oke. Jadi itu merasa lebih matang, saya lebih bisa menguasai dari mulai pengelolaan kelas. Selain itu saya juga bisa menambahkan media pembelajaran yang tadinya hanya saya memberikan tugas lalu tugasnya yang menonton, terus mereka presentasi itu saja, tapi di siklus 3 bisa ditambahkan. Gila apa dia? Kalau saya materi tes deskripsi. Tes deskripsi. Oke. Wahyu? Kalau saya penyuntingan teks deskripsi. Penyuntingan teks deskripsi. Ya, jadi untuk dari yang siklus 1 dan 2 itu karena saya banyak tugas kelompok, jadi ternyata memang itu membuat siswa banyak yang tidak aktif. Jadi di penyuntingan ini saya mengubah metode pembelajaran menjadi langsung untuk kuis atau games ke depan untuk menyunting naskah bersama-sama dan diskusikan secara langsung. Dan itu
menurut saya mungkin nanti bisa lebih efektif. Sama nggak metode pembelajaran dari praktek siklus 1-2 sama dengan siklus ketiga ini? Ada perbedaan? Ada perbedaan sedikit karena dari yang siklus pertama itu saya full ke diskusi kelompok Pak. Jadi kalau saya lihat hanya ada 1 atau 2 yang mengerjakan dan yang lainnya Oke, tidak. untuk yang ketiganya apa? Saya ingin merubah lebih ke individu dan nantinya bisa didiskusikan lagi. Tapi untuk soalnya ini individu dulu mereka mengerjakan, maju ke depan, melakukan penyuntingan, saya kasih teks di RTP saya tulis, nanti saya bakal kasih teks deskripsi, nanti mereka menyunting satu persatu ke depan, menandai kosakata yang tidak tepat. Oke ya, saya tandai itu ya. Nanti setelah praktik saya tanya lagi ya, apakah lebih efektif malah atau bahkan bisa lebih tidak efektif ya. Tapi nggak apa-apa, semua dicoba ya. Kalau Ayu gimana Ayu? Materi saya tentang menganalisis sisi dan gaya bahasa teks deskripsi. Di situ murid saya bagi kelompok, Pak. Terus juga ada individunya juga untuk nyari apa aja yang misalnya kayak apa sih, isi teks mungkin itu kan ada 3 yang harus dicari kayak pesan nulis, terus kayak isi teksnya, terus ada kayak pendahuluannya kayak itu dicari individu, terus ada juga yang kelompok itu Pak. Tapi disesuaikan dengan waktu ya, jangan terlalu lama. Tiara gimana Tiara? Kalau saya dari rangkaian pembelajaran siklus 1 sampai siklus 3 ini materi saya tidak berubah Kak. Saya tetap mengambil tes prosedur dari awal. Oke. Karena- Berarti berkelanjutan ya. Berkelanjutan karena untuk penguatan siswa itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham bisa diulas lagi materinya. Tapi dengan topik yang berbeda Pak. Kalau yang pertama siklus pertama saya hanya membahas tentang apa itu tes prosedur, masih dasar-dasar Pak. Iya. Oke, Pak Windows simpulkan berarti kan itu termasuk beberapa hal yang memang harus kalian kuatkan ya dalam materi terakhir nih siklus ketiga ini supaya apa ya tadi tujuan dari materi yang kalian sampaikan itu dapat ke siswanya. Nah, itu ya, jadi penguatannya itu yang harus kalian tingkatkan. Mungkin dari selama ini kalian mengajar alokasi waktunya kurang nih ya kan, dari siklus 1 siklus 2 mungkin ada beberapa evaluasi dari penyiapan LCD, kemudian dari pembukaan sampai mereka mengerjakan latihan-latihan kok tidak tepat alokasi waktunya. Nah, saat ini di siklus 3 lebih diefektifkan gitu. Jadi itu hal yang ditingkatkan. Terus yang diperbaiki apa kira-kira? Selain alokasi waktu, modul bagaimana? Ada perbaikan tidak? Ada perbaikan di saat kita mau memulai pembelajaran itu harus mengulas materi sebelumnya. Iya. Oh, ditampilkan di dalam modul itu ya, dituliskan ya. Iya. Sama media ya. Media juga harus terlihat tapi terbaca juga. Jangan hanya dilihat tapi nggak bisa dibaca oleh siswanya. Oke, itu sih mungkin karena kalian sudah biasa ya, sudah ini siklus ketiga, mungkin itu beberapa pertanyaan Pak Windo untuk sebelum kita memulai praktik pembelajaran di dalam kelas kalian. Jadi Pak Windo minta tolong sekali lagi, tolong siapkan modul ajar yang benar, yang sesuai dengan silabus ya. Kemudian dan kalian bahan ajarnya, buat bahan ajarnya pun dibantu oleh media, juga disesuaikan dengan apa yang dituliskan di dalam modulnya atau RPP lah kalau dulu. Sehingga matching tuh antara modul, bahan ajar dan media pembelajaran. Jangan tidak matching gitu. Supaya materi itu dipahami oleh siswa. Dan satu lagi metode pembelajaran ya, tolong diinovasikan. Kan udah punya pengalaman tuh dari siklus 1-2. Kalau memang efektif ya boleh-boleh saja dilanjutkan, tapi kalau tidak efektif cari metode pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih bisa meningkatkan motivasi belajar pada anak itu. Itu ya, cukup ya. Kita lanjut nanti ke praktek di dalam kelasnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.